Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, nampaknya ini kurang semangat nih Kak. Masih ada yang tidur-tiduran. Kita ulang sekali lagi boleh ya Kak Stella ya. Hitung Kak Stella. 1, 2, 3 ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini kakak dan abang yang ada di tempat ini boleh dapat melayani dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia. Yeay. Nah, adik-adik semua boleh bangkit berdiri supaya lebih semangat. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, tapi sebelum kita mau angkat pujian, kita mau tepuk Yesus supaya lebih semangat lagi. Kita tepuk sama-sama ya, yang kuat ya. Tepuk Yesus. Yes, sus. Yesus, yes, luar biasa Kak. Ya, Kak. Semoga di rumah semakin luar biasa, semakin semangat ya Kak. Puji Iya, Kak. Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian kita. Hai kawanku, hai kawanku. Ayo kita boleh buat gerakan di rumah masing-masing ya. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Kamu, namanya siapa? Kamu, rumahnya di mana? Kamu, cakep atau tidak? Cakep. Kamu, kaya atau tidak? Kaya. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Kamu, namanya siapa? Kamu, rumahnya di mana? Kamu, cakep atau tidak? Cakep. Kamu, kaya atau tidak? Kaya. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, karena kita baru memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun, kita mau angkat lagu pujian kita, hari ini ku merdeka. Semua boleh ikutin kakaknya ya peragaannya. Hari ini ku merdeka oleh darah yang kosa, dari segala belenggu dosa ku telah dibebaskannya. Dulu kita diperhamba dosa, masuk kematian kekal, tapi salib Yesus telah bebaskan, masuk kerajaannya. Naikkanlah persembahan pujian sebagai dupa di hadirat Allah, dengan segenap tubuh, jiwa dan roh, serukan bahwa Yesus itu baik. Hosana, terpujilah namanya. Hosana, terpujilah namanya. Hosana, Hosana, terpujilah namanya. Hosana, terpujilah namanya. Haleluya. Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita mau berdoa, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, tapi biarkanlah kami boleh tetap bersuka cita dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami untuk kami boleh dapat beribadah hari ini. Biarkanlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, semuanya boleh tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kita, I Love You Jesus. Semuanya boleh buat gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kulo tresno Gusti. Kulo tresno Gusti, jero 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 banget. Kulo tresno Gusti, jero 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 banget. Tresnoku jero ro, jero 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 banget. Tresnoku jero ro, jero 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 banget. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik masih tetap untuk berdiri, kita mau angkat lagi pujian kita, Laskar Kristus. Semuanya masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Semuanya masih tetap berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Laskar Kristus. Semua harus bergerak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adiknya boleh ambil sikap berdoa, boleh duduk dengan tenang, boleh lipat tangannya dan boleh tundukkan kepalanya. Kita angkat satu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Masih semangat kan? Oke, sampai saat ini kita masih beribadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas berkat Tuhan kepada kami. Kami boleh memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Walaupun Tuhan, kami dan adik-adik sekolah minggu kami masih bergereja dari rumah kami masing-masing Tuhan, masih beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan tidak mengurangkan sukacita kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berfirman kepada kami agar kami dapat melakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah nyanyikan lagu-lagu yang sangat semangat. Ada juga tadi lagu-lagu kemerdekaan. Nah, hari ini tema kita adalah Allah yang memerdekakan. Nah, karena ini masih dalam bulan-bulan kemerdekaan ya. Walaupun untuk tahun ini kita tidak bisa berupacara di sekolah, tidak bisa melihat banyak lomba-lomba, tapi tidak apa-apa. Kita masih boleh merayakan kemerdekaan yang luar biasa di rumah kita masing-masing. Oke, adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya dari Keluaran 14 ayat 30a. Kakak bacakan ya, Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Adik-adiknya semua tahu kan berapa tahun sudah Indonesia merdeka? Iya benar, 75 tahun. Nah adik-adik
bukan hanya bangsa Indonesia saja yang pernah dijajah, tapi bangsa Israel juga pernah dijajah. Di mana mereka dijajah? Iya, benar, di Mesir. Di Mesir mereka dijajah begitu lama. Begitu lama. Bahkan katanya piramid-piramid yang tinggi dan besar yang ada di Mesir itu pada saat itu dibangun oleh orang-orang Israel. Nah, biasanya kalau penjajahan ada yang namanya kerja paksa. Iya, kerja paksa. Kerja paksa itu tidak digaji, bahkan kadang tidak dikasih makan, tidak boleh beristirahat. Makanya banyak pada zaman dulu masa penjajahan Indonesia, banyak orang-orang Indonesia yang meninggal dalam masa penjajahan karena mereka sangat tersiksa disuruh kerja paksa. Adiknya pernah nggak disuruh kerja paksa di rumah? Pasti tidak pernah kan? Nah, orang Israel disuruh kerja paksa di Mesir. Tapi mereka semakin hari bertambah banyak. Sehingga dibuatlah sebuah perintah dari Raja Firaun pada saat itu. Apa katanya? Anak-anak bayi harus dihukum mati, dibunuh katanya. Bayi-bayi orang Israel. Nah, siapa yang menyelamatkan bangsa Israel? Iya, Musa. Semua tahu kan? Masih ingat kan cerita tentang Musa? Musa supaya tidak bisa dibunuh, ibunya membuangnya kemana? Ke sungai. Dan dia diselamatkan oleh putri Raja Firaun dan dibesarkan sebagai orang Mesir. Padahal dia adalah orang Israel. Benar sekali. Nah, waktu Musa dengan saudaranya, siapa nama saudaranya? Siapa yang ingat? Iya benar, Harun. Waktu Musa dan Harun meminta izin kepada Raja Firaun supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, apakah Raja Firaun langsung mengizinkan? Tidak. Karena apa? Karena kalau masyarakat Israel pergi dari Mesir, tidak ada lagi nanti yang kerja paksa, tidak ada lagi nanti yang disuruh kerja tanpa diupah. Jadi Raja Firaun tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Lalu apa yang Tuhan berikan? Iya benar, Tuhan memberikan 10 tulah. Nah, adiknya coba lagi ingat 10 tulah itu apa saja. Nah, jangan lupa ya. Nah, karena Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya pergilah bangsa Israel dari Mesir. Dalam perjalanan mereka yang sangat jauh, rupanya bangsa Mesir kembali berubah pikiran. Mereka juga kembali tidak ingin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka pun mengejar bangsa Israel dengan 600 ekor kuda dan 600 prajurit untuk mengejar bangsa Israel yang pada saat itu sudah berjalan jauh. Mereka capek, dikejar-kejar lagi sama tentara dari belakang mereka. Nah, akhirnya mereka sampai ke sebuah laut. Laut apa namanya? Siapa yang ingat adiknya? Iya, Laut Teberau. Mereka bingung. Mereka kalau berenang nanti lautnya sangat lebar, bisa tenggelam. Anak-anak kecil bagaimana? Mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa. Bagaimana ini Musa? Katanya kami mau dibebaskan dari bangsa Mesir. Tapi kok kami tersiksa juga. Di belakang dikejar-kejar tentara Mesir, di depan ada laut. Jadi kita harus bagaimana? Kata bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Musa. Akhirnya apa kata Tuhan? Angkatlah tongkatmu Musa. Dan Musa pun mengangkatnya, maka laut itu pun terbelah. Lalu bangsa Israel berjalan melewati laut yang terbelah itu. Begitu sampainya mereka di seberang, Tuhan menyuruh Musa lagi mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengikuti apa perintah Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu kembali tertutup. Sehingga tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka tenggelam. Nah, adik-adik, ada yang ingat nama-nama pahlawan kita siapa-siapa aja ya? Bagus, rupanya masih ada banyak yang ingat. Salah satu cara kita dapat melihat nama-nama pahlawan kita dari mana? Dari handphone boleh, dari Google atau internet juga boleh. Yang setiap hari bisa kita lihat dari mana? Ayo. Adiknya kalau jajan pakai itu. Iya, dari uang.
Nah, di uang itu ada gambar-gambar pahlawan. Adiknya juga bisa belajar dari situ. Uangnya bukan hanya untuk jajan saja, tapi di situ juga ada nama-nama pahlawan, ada tempat-tempat yang terkenal di Indonesia. Nah, adiknya mau jadi pahlawan nggak? Iya, mau jadi pahlawan. Pahlawan Indonesia. Nah, syaratnya jadi pahlawan itu apa sih? Harus kuat, iya harus kuat. Harus pintar, iya harus pintar. Yang paling utama itu apa? Takut akan Tuhan. Iya, kalau adiknya mau jadi pahlawan, adiknya harus rajin belajar, hormat sama orang tuanya, rajin juga beribadah. Iya, pintar sekali adiknya. Adiknya boleh jadi pahlawan di rumah, boleh jadi pahlawan di lingkungan rumahnya, membantu mamanya, membantu papanya. Adiknya juga sudah menjadi pahlawan. Nah, kita kembali ke bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel itu terbebas dari kejaran tentara-tentara Mesir. 600 tentara Mesir tadi tenggelam di laut Teberau yang tadi terbelah dua. Nah, makanya pada ayat yang ke-30 tadi berkata, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah, Indonesia juga dulu sangat lama dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Tetapi ada pahlawan-pahlawan yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kenapa? Karena mereka ingin bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi dijajah, merdeka untuk belajar, merdeka untuk sekolah. Nah, makanya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka. Dan bendera kita merah putih sebagai saksinya bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, adik-adik, bangsa kita sudah merdeka selama 75 tahun. Jadi adik-adiknya juga harus merdeka. Merdeka dari mana, Kak? Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kebencian, merdeka dari amarah. Nah, anak-anak Tuhan itu tidak boleh lagi dijajah oleh kemalasan. Anak-anak Tuhan tidak boleh lagi dijajah oleh kebodohan. Jadi walaupun pada saat ini adik-adiknya semua belajar dari rumah, tidak belajar di sekolah, adik-adiknya harus tetap semangat belajarnya. Oke? Adik-adiknya di rumah juga boleh buka Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 36. Ini sebagai firman penutup kita. Yohanes 8 ayat 36, kakak akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kakak ulangi ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu siapa di sini? Anak itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jadi kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dijajah. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi adik-adiknya semua, mari kita isi kemerdekaan kita dengan rajin belajar, rajin bekerja, dan membantu orang tua kita. Terlebih-lebih juga kita dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, ini nanti ayatnya boleh dihafal ya. Boleh juga nanti di rumah ditanyakan sama mamanya atau sama papanya. Isinya tadi Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada tanggal 17 Agustus kemarin Tuhan kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat ini mereka tidak lagi perlu merasakan bagaimana penjajahan Tuhan oleh bangsa lain, tapi mereka boleh merasakan kemerdekaan yang luar biasa pada saat ini.
Tuhan, kiranya adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, mereka boleh dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang luar biasa baik Tuhan. Mereka dapat semakin rajin belajar Tuhan, mereka dapat semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka semua yang belajar dari rumah Tuhan. Tuhan yang berikan mereka tetap semangat, Tuhan yang berikan mereka tetap sukacita Tuhan, walaupun kondisi pada saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bersekolah Tuhan ataupun bebas bermain-main keluar dari rumah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami sukacita. Kami selalu berdoa Tuhan supaya masalah-masalah yang pada saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih-lebih tentang virus ini Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat semuanya ini, Tuhanlah yang menghilangkan semuanya ini, Tuhanlah yang memberikan kami hikmat juga Tuhan dan kebijaksanaan agar kami dapat selalu menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak dosa ataupun kesalahan yang kami lakukan Bapa yang baik, Engkaulah yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Dewi Ginting. Biarkanlah cerita tersebut boleh kita imani dan boleh kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan jangan lupa persembahannya dipegang di tangan kanan. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita mau angkat lagu pujian kita, Sungguh Alangkah Baiknya. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita mau angkat lagu pujian kita, Sungguh Alangkah Baiknya. Jangan lupa buat gerakannya ya adik-adik. Sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
adik-adiknya masih tetap bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah boleh bertahta di hati kami sepanjang ibadah ini Bapa. Hari ini kami mau bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih boleh kasih kami waktu, boleh kasih kami kesehatan, boleh kasih kami perlindungan, boleh kasih kami kekuatan dalam menjalani hari kami Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk setiap pujian, penyembahan, serta cerita dan juga persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini agar semakin indah dan semakin indah di mata-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk perlindungan Tuhan ke depannya Tuhan, selama 1 minggu ini Tuhan boleh memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar boleh aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah selalu di hati kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.